Siapa pemilik fasilitas publik yang sebenarnya? Di sini gue hanya akan memberikan prinsipnya, konsepnya, insentifnya, dan konsekuensinya seperti apa. Untuk contoh spesifiknya, terutama di Indonesia, ini sebenarnya ada banyak sekali. Kalian bisa cari sendiri di ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Karena kalau gue kasih contoh spesifiknya seperti apa, gue mungkin bakal bermasalah di sini. Jadi gue hanya menjelaskan konsepnya aja. Jadi, ada gagasan umum yang mengatakan bahwa ketika pemerintah memiliki sesuatu, misalnya jalanan umum, sekolah umum, stasiun, halte bus, maka kita, sang publik yang memilikinya. Ini menciptakan ilusi bahwa kita semua, rakyat, memiliki saham yang sama atas aset tersebut. Sebaliknya, ketika aset tersebut diserahkan ke swasta, narasi yang dibangun adalah aset itu diberikan kepada kepentingan yang sempit dan egois. Istilah-istilah ini dirancang untuk membuat kepemilikan pemerintah terdengar mulia dan inklusif, sementara kepemilikan swasta terdengar picik. Kepemilikan publik adalah mitos atau fiksi. Kepemilikan pemerintah tidak sama dengan kepemilikan oleh publik atau rakyat. Publik adalah sebuah konsep dan publik tidak dapat bertindak atau memiliki properti. Hanya individu yang bisa bertindak dan memiliki properti. Kenapa seperti itu? Pertama-tama kita harus mendefinisikan secara jelas apa itu kepemilikan. Kepemilikan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol dan mengarahkan penggunaan sumber daya secara eksklusif. Berdasarkan definisi ini, siapa pemilik infrastruktur dan fasilitas pemerintah yang sebenarnya? Pemilik sebenarnya secara de facto dari aset publik seperti taman nasional, jalan umum, rel kereta api, dan lain-lain adalah para pejabat pemerintah atau birokrat. Mereka adalah individu-individu yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol, mengarahkan, dan memutuskan penggunaan aset-aset tersebut. Jika ada masyarakat yang meragukan hal ini, ia dapat menguji teorinya. Cobalah untuk mengambil bagian miliknya dari properti publik. Misalnya mencoba mengambil meja dari stadium sepak bola untuk penggunaan pribadinya. Dia akan segera ditangkap karena mencuri. Ini berbeda dengan kepemilikan swasta. Meskipun korporasi dimiliki oleh banyak pemegang saham, setiap pemegang saham memiliki bagian saham yang dapat dialihkan. Dia dapat menjual bagian kepemilikannya di pasar. Sebaliknya, seorang anggota publik tidak dapat menjual bagian kepemilikannya atas infrastruktur dan fasilitas pemerintah seperti jalan umum, taman nasional, rel kereta api, dan lain-lain. Sistem kepemilikan publik yang sebenarnya dimiliki birokrat ini secara inheren tidak efisien. Mengapa? Satu, karena aset publik ini tidak dimiliki secara pribadi dan tidak dapat dijual atau dibeli, aset-aset tersebut tidak pernah diperdagangkan di pasar. Akibatnya tidak ada harga pasar yang asli untuk aset-aset modal tersebut. Misalnya tidak ada harga pasar yang ditentukan pasar untuk tanah di bawah pangkalan militer. 2. Tanpa harga pasar untuk faktor-faktor produksi aset modal ini, kalkulasi ekonomi menjadi tidak mungkin. Pejabat pemerintah sebagai pemilik de facto tidak memiliki cara untuk mengetahui nilai moneter yang sebenarnya dari aset yang mereka kelola, atau apakah penggunaan aset tersebut efisien atau sangat boros. Oleh karena itu, kepemilikan publik adalah komponen kunci yang menciptakan kekacauan kalkulasi dalam operasi ekonomi pemerintah. Selain itu, sumber inefisiensi lainnya adalah: satu, berbeda dengan pemilik swasta yang memiliki nilai modal asetnya. Pejabat pemerintah hanyalah pemilik sementara. 2. Pejabat itu hanya mengontrol penggunaan saat ini atas aset tersebut, tetapi dia tidak memiliki nilai modalnya. Dia tidak bisa menjual aset itu dan mengantongi hasilnya. 3. Ini akan menciptakan insentif yang salah. Karena dia tidak memiliki nilai modalnya dan masa jabatannya terbatas, si pejabat tidak memiliki insentif untuk menjaga nilai jangka panjang aset tersebut. Sebaliknya, insentifnya adalah untuk mengeksploitasi penggunaan aset tersebut secepat dan sebanyak mungkin untuk keuntungan jangka pendeknya sendiri, baik itu keuntungan moneter atau suap, atau keuntungan psikis atau kekuasaan, selagi dia masih berkuasa. Mereka berpikir jangka pendek karena harus menjarah keuntungan politis atau materi sekarang sebelum mereka kehilangan jabatan.
Hasilnya, ini akan mengarah pada penghabisan modal, eksploitasi yang tidak ekonomis, dan pemborosan sumber daya dibandingkan dengan pemilik swasta yang memiliki insentif finansial langsung untuk menjaga nilai modal jangka panjang dari propertinya. Kepemilikan publik adalah mitos yang menutupi realitas kepemilikan birokrat yang boros dan berjangka pendek.